Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita rapat tim dalam rangka melaksanakan proyek P5. Insyaallah pekan depan akan dilaksanakan. Tapi karena ini perlu merapat tim, jadi perlu dirapatkan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru sekalian. Saya minta pendapat dari kepala sekolah bagaimana karena ini temanya kita budaya hidup berkelanjutan. Jadi bagaimana Pak Kepala Sekolah? Oke, terima kasih Pak yang telah merencanakan untuk pelaksanaan P5 di sekolah kita. P5 itu dalam kurikulum merdeka adalah suatu program yang akan terus mengajak peserta didik untuk kreatif dalam berbagai hal, diantaranya seperti yang direncanakan bahwa dukungan dari kita semua teman-teman untuk mendukung program dari Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dengan berakhirnya arahan dari kepala sekolah, maka rapat tim pada hari ini kita nyatakan selesai. Saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melakukan proses belajar mengajar seperti biasa. Anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca doa. Untuk kelas, kita tolong dipimpin doanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi, sebelum kita belajar, apakah ada anakku sekalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar modul P5. Modul P5 yaitu tentang proyek profil Pancasila. Nah, materi hari ini yang kita bahas berkebun, judulnya adalah berkebun kreatif dengan sampah. Berkebun kreatif dengan sampah. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Tujuannya adalah proyek ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila yang peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan menanam. Dua, dimensi bernalar kritis. Elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Subelemen mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Dimensi yang ketiga, gotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemen kerja
bekerja sama. Nah, ini yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah akan berlanjut. Sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke aktivitas 1. Anak sekalian, yang kita pelajari adalah tanaman serta manfaat bagi manusia. Ya. Bentar, Pak. Manusia untuk bernafas. Jadi kalau kita melakukan revisasi atau menjaga tanaman atau menanam kembali hutan yang sudah ditebang, atau contohnya di sekolah kita membiasakan untuk menanam tanaman. Ini gunanya yang pertama adalah ketika banyak tumbuhan atau tanaman di sekitar kita, kita bisa membantu makhluk hidup untuk bernafas. Yang dikeluarkannya tanaman atau tumbuhan itu oksigen atau O2 yang dihirupnya manusia. Manusia menghirup O2 atau oksigen, ya. Kemudian manusia mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, ini karbon dioksida yang dikonsumsinya tumbuhan. Kedua adalah hutan mengatur suhu udara. Ya, coba perhatikan. Adanya hutan di suatu daerah atau tanaman, suhu udara tidak akan terlalu tinggi. Kalau kita banyak tanaman, banyak tumbuhan, ya, tidak akan panas. Paham ya? Coba di sekitar sekolah kita ini tidak ada tumbuhan atau pohon. Kira-kira panas enggak? Nah, tapi kalau ada seperti kita di SMA sini sudah banyak tumbuhan yang besar, pohon-pohon yang besar, ada tanaman. Nah, itu yang membuat suhu udara bisa stabil, ya, tidak tinggi. Yang ketiga, hutan atau tanaman mendatangkan hujan. Yang keempat, hutan menjadi tempat tinggal marga satwa. Hutan menyimpan air, kemudian hutan melindungi tanah. Ini manfaatnya ketika kita menjaga tumbuhan atau tanaman. Diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di aktivitas 2, ya. Ini Pak buatkan asesmen, Pak bagikan tiap kelompok karena tadi sudah ada kelompoknya. Jadi Pak bagikan untuk dikerja. Nanti soalnya dikumpul, ya. Nanti ini setiap kelompok dikerja. Jadi sebentar dikumpul. Ya, itu ada 3 soal, ya. Yang pertama, dengan banyaknya lahan kosong di sekitar sekolah, ide apa yang dapat kalian kembangkan untuk menjadikan sekolah menjadi lebih indah dan asri, ya. Kemudian 2, usaha apa saja yang sudah dilakukan warga sekolah untuk memperindah lingkungan sekolah. Yang ketiga, tuliskan rencana kalian yang diinginkan untuk memperindah lingkungan sekolah. Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Pak sudah bagikan tadi itu kertas, ya, tugas kelompok. Kalian kerjakan ini asesmen. Yang pertama, dengan banyaknya lahan kosong di sekitar sekolah, ini apa yang dapat kalian kembangkan untuk menjadikan sekolah menjadi lebih indah dan asri. Jadi kita lihat sekeliling kita di rumah sekolah, apa kita punya ide, ya, yang harus kita kembangkan. Kemudian yang kedua, usaha apa saja yang sudah dilakukan warga sekolah untuk memperindah lingkungan sekolah. Nanti kalian lihat, ya, dicatat apa kira-kira usaha apa yang sudah dilakukan oleh warga sekolah. Warga sekolah kalian juga sebagai siswa. Kemudian yang ketiga, tuliskan rencana yang kalian inginkan untuk memperindah lingkungan sekolah dengan memanfaatkan tanaman. Apa saja yang kalian ingin tanam, misalnya tadi Pak sudah yang kita akan membuat berkebun, ya. Bisa juga bunga, bisa juga tanaman lainnya.
seperti sayur ya, kangkung, taisin dan lain sebagainya. Anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di aktivitas 3. Nah, Pak akan putarkan video tentang reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman dan kembali. Bisa kita kenal penghijauan. Apa ya? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak akan putarkan tentang video reboisasi. Apa itu reboisasi anak sekalian? Penanaman hutan kembali atau penghijauan. Pengertian reboisasi. Reboisasi sering disebut juga dengan cara untuk penanaman hutan kembali. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah kembali. Fungsi hutan dapat dikembalikan sebagai nama mestinya yang diharapkan dari reboisasi. Bukan hanya sebagai sumber kehidupan kids, hutan juga dikenal sebagai penghasil oksigen terbesar. Sederhananya, hutan memiliki fungsi penting bagi makhluk hidup di bawah liaran. Lalu, apa aja manfaat dan contoh dari reboisasi? Manfaat dan contoh reboisasi. Reboisasi memberikan beragam manfaat bagi semua makhluk hidup, terutama manusia kids. Berdasarkan buku ID, berikut ini beragam manfaat dan contohnya dari reboisasi. Menyeimbangkan alam. Salah satu ciri lingkungan yang baik adalah adanya keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan, seperti keberadaan hewan, air, dan pohon harus seimbang. Dengan melakukan reboisasi akan mengembalikan kadar air tanah dan juga pohon kids. Mengontrol suhu bumi. Salah satu manfaat reboisasi adalah mampu mengontrol suhu bumi. Dengan adanya banyak pohon, menjadikan udara lebih segar, nyaman, dan juga sejuk. Nah, reboisasi mengembalikan pohon-pohon di hutan, sehingga membantu memperbaiki suhu di hutan. Mencegah erosi dan pengikisan tanah. Penanaman hutan kembali atau reboisasi mampu mencegah adanya erosi. Hal tersebut akan membuat fungsi orologis menjadi kembali. Orologis merupakan kemampuan akar pohon untuk mencegah terjadinya bencana alam, seperti erosi dan pengikisan tanah. Melindungi makhluk hidup. Manfaat reboisasi selanjutnya adalah sebagai pelindung makhluk hidup. Pohon-pohon di hutan mampu melindungi berbagai makhluk hidup kids, seperti memecah angin supaya tidak ada angin yang kencang dan meredam suara serta menahan debu. Nah, yang itu loh, pohon yang besar dapat melindungi tanah supaya tidak gersang dari sinar matahari yang terik kids. Nah, itulah pembahasan mengenai apa itu reboisasi, pengertian, manfaat, dan contohnya. Sudah melihat atau menonton video tentang reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Penghijauan. Coba anak sekalian sebutkan satu saja manfaatnya tadi reboisasi yang kalian nonton. Ya, jadi salah satunya adalah bisa mengatur suhu udara. Jadi untuk melindungi hutan ya, supaya suhu udara kita tetap stabil, tetap sehat, maka kita perlu mengadakan yang namanya reboisasi. Bisa merusak lingkungan, bisa tidak sehat lingkungan, adalah salah satunya adalah sampah. Nah, ini Pak akan putarkan video tentang sampah ya, macam-macam sampah, terutama sampah plastik. Ya, coba perhatikan sebelum Pak putarkan video. Ini macam-macam sampah. Gambar yang pertama sampah plastik, gambar yang kedua sampah kaleng, gambar yang ketiga sampah kertas, gambar yang keempat sampah alami. Jadi ini termasuk sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah yang bisa terurai secara alami. Kalau anorganik harus didaur ulang. Makanya kita harus seperti contohnya sampah plastik, kita harus memanfaatkan seperti membuat pot dan lain sebagainya.
Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak putarkan video tentang bahaya sampah, terutama sampah plastik. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan menjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk dari makhluk itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Lihat bagaimana bahaya sampah plastik. Proyek P5 kita hari ini, kita menggunakan sampah bekas atau sampah plastik untuk dibuatkan, bisa dimanfaatkan menjadi pot. Alat yang kita gunakan, ya, pertama botol, ya, kemudian untuk aqua, terserah untuk aqua yang mana, kemudian ada solder atau bisa paku. Langkah pertama kita potong dulu, kita potong, bisa rapi. Jadi diperhatikan supaya sebentar bisa diperhatikan. Biar dulu maju boleh. Kalau mau praktekkan. Nah, cara yang pertama kita tumpang di sini, taruh sumbu atau apa untuk kain yang basah bisa sumbu kopor juga boleh. Kalau terserah kita. Itu yang cara pertama. Yang paling simpel, kita tidak usah pakai sumbu atau sejenisnya, tapi kita potong. Kita potong di bagian tengahnya sini supaya sebenarnya ini harus bisa kita masukkan air. Ini simpel. Jadi kalian bisa menanam apa saja sayur di pekarangan, ya. Baru dimasukkan seperti ini sebentar. Ya, tapi caranya harus dilubang. Kita lubangi seperti ini di pot, ya. Kita serah mau buat berapa lubangnya.
Gunanya apa? Supaya air bisa menyerap di tanah, ya, ke lembab terus. Jadi kita tidak perlu menyiram tiap hari. Nah, kemudian kita isi tanaman di atasnya. Paham semua, Pak? Perlu diperindah lagi, cat di atas warna merah, di bawah warna putih. Ini sudah jadi. Tinggal kita masukkan tanaman dengan tanah, kemudian air, ya. Sampai sini anakku sekalian sudah paham? Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena hari ini kita sudah selesai materi kita. Seolah kita akan praktik besok, ya. Jadi anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simpulkan tentang materi kita hari ini. Yang pertama, reboisasi adalah tanaman atau penghijauan bukan kembang. Kemudian manfaat tanaman atau tumbuhan, yaitu yang pertama adalah bisa mengatur suhu udara, ya. Kemudian, ya, tanaman mengeluarkan oksigen bisa dihirup oleh makhluk hidup bersama manusia. Nah, kemudian selanjutnya adalah sampah plastik, ya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan sampah plastik yang ada di sekitar kita supaya tidak jadi pencemaran atau penumpukan sampah plastik, karena bisa menjadi lingkungan kita tidak sehat. Nah, anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Kita buatkan seperti ini, ya, pot, ya. Insyaallah kita praktik sama-sama, ya, besok, ya, supaya kita langsung action di lapangan. Bagaimana caranya memanfaatkan sampah plastik? Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Pak akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar hari ini anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar atau kita praktek, ya, kita membaca doa. Baik, kita tolong kepada ketua kelas untuk mengambil doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk proses belajar mengajar, Pak akan cek kehadiran ketua kelas. Apakah sudah hadir semua hari ini? Anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan proyek P5 di hari selanjutnya, ya. Kita sekarang akan praktek, ya, langsung di lapangan kita berkebun. Jadi yang Pak sudah ajarkan tinggal dipraktekkan sebentar. Semua sudah paham? Oke. Biar tertib, yang pertama keluar dulu
kelompok 1 silakan bawa dengan alat-alatnya langsung ke sebelah sana ya. Jadi sebelah Pokoknya silbangan juga dipakai. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في
قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي Sama program project kelima buat pot memanfaatkan sampah plastik menjadi pot bunga. Anak-anak sekalian sudah lihat? Pak mau tanya, apakah senang? Karena sudah selesai kita punya kegiatan, Pak akhiri dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.